Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau buat konten selanjutnya dan syukur alhamdulillah subscribernya udah sampai 1000 ya. Atau deh kalau nanti turun lagi, tapi ya tetap berarti ya beberapa dari kamu ada yang suka dengan konten kita. Kemudian hari ini rencananya mau lebih simple sih. Biasanya sih kan belakangan coba minum kopi itu pakai alat, terakhir pakai mesin. Sekarang mau coba yang sederhana tapi masih sesuai dengan teori kopinya. Oke, hari ini rencananya karena kita berasal dari Indonesia, maka hari ini mau rencana membahas kopi tubruk. Mungkin kita udah nggak asing lah ya kopi tubruk lah ya. Saya juga mungkin dulu lajangnya gitu ya, kopi tubruk sebelum punya alat ya. Jadi kopi tubruk itu adalah kopi khas Indonesia yang dimana yaitu menuangkan air ke dalamnya. Oke, tapi kali ini saya bakal coba buat dia lebih enak dengan takaran, hitungan, sehingga akhirnya kopi itu benar-benar bisa kita nikmati. Atau kopi yang misalnya dari si A, misalnya dari A, sebut saja Aceh misalnya, bisa benar-benar kita nikmatin walaupun cuma sekelas teorinya dengan teknik tubruk. Oke, hari ini kita bakal mau ngopi. Untuk kopinya saya pakai solok. Ini urusan ngambil di kawan saya, baru di roasting tanggal 30. Jadi cukup fresh lah ya. Oke, ini fresh kopi buat kamu yang pengen kopi dan masih fresh, terus kualitas bagus dan harga nggak terlalu mahal, bisa kesini. Kebetulan ini roaster saya. Jadi saya sebenarnya banyak sih sebenarnya kenalan beberapa roaster, tapi selama saya di Medan, sejak saya balik dari Jawa, ada dua sih roaster yang benar-benar begitu menurut saya pas untuk saya menikmati kopi gitu. Maaf cakapnya pun walaupun pemula, kalau kita nikmati kopinya itu bisa enak. Yang pertama, roaster pertama itu abang saya sendiri, yaitu nama kopinya Maga Coffee. Mungkin udah cukup terkenal lah kalau di Medan tuh udah cukup terkenal ya, Bang Arif. Oke, kemudian yang ini belakangan ya kawannya juga sih sebenarnya, Bang itu namanya Bang Ilham. Oke ya, ini kebetulan lebih dekat dari rumah. Kalau Bang Arif itu agak jauh dari rumah, makanya saya lebih sering ngambil ini. Tapi kadang kalau misalnya ke tempat ayah kan lagi main gitu, kadang mampirlah ke Bang Arif. Karena emang saya pertama kali balik dari Medan, terus tahu dia bisa ngerosting, iya benar bisa ngerosting. Terus saya coba nikmatin, wah enak banget kopi dia. Ya, dan yang kopi paling saya suka tuh dari Maga Coffee itu yang jantannya. Nah, untuk kalau yang fresh coffee, saya belakangan sih lebih suka di Solok itu ya. Ya oke lah ya itu. Oke, pertama kita ambil dulu timbangan. Nah oke, untuk timbangan ini kemarin saya agak ribet karena untuk timbangan ini dia ada gram, ada oz, ada lb takarannya. Nanti next time saya bakal bahas ini karena nggak ada tutorial untuk manfaat sistem pemakaian timbangan yang mirip ini, kopi scale dari Tepper Digifone seri TC10. Nanti saya bakal buat deh reviewnya cara pemakaiannya. Jadi SMP lama saya sama istri tuh ngulik, kok aneh, cari di YouTube nggak ada, ternyata ini iseng chat akhirnya bisa. Oke, kita siapkan dulu kopinya. Oke, kita taruh. Nah, untuk kopinya ini, untuk biasanya kan teori penyediaan espresso dan lain sebagainya itu perbandingannya 1:15, 1:17, 1:18, dan 1:19. Nah, untuk tubruk itu cuma 2 dia, bisa 1:10, bisa 1:12. Nah, tapi orang lebih banyak biasanya di 1:10 karena emang benar-benar menghasilkan kopinya itu biar strong gitu ya, walaupun dengan cara manual ya. 1:10, maka nanti kalau 1:10 itu gimana, berarti 1 gram air itu bakal 10 gram airnya gitu. Maka kalau kita nanti pakai 15, maka nanti kalau airnya itu sekitar 150-an lah ya. Oke, tapi kalau misalnya kita pengen bener-bener atau pengen buat kopinya berat, maka tinggal turunin aja airnya gitu ya. Oke, hari ini kita pakai yang 1:10 ya, karena saya sekali lagi saya pecinta kopi berat ya, kopi keras, maka saya pakai yang 1:10. Oke, itu dia 15 kah 13.
saya malas nguranginnya, segram cuman itu banakannya. Oke nih, nanti aja deh. Oke, kita buat untuk suhunya. Nah, suhu kopi juga dia beragam. Kalau yang espresso cuma banyak lah suhunya, biasanya orang pakai 95, kadang ada yang paling standarnya 95, 96, udah terakhir sisanya ada yang 92, 94. Nah, untuk tubruk sendiri itu dia cocoknya disuruh 90 derajat. Maka kita siapkan disuruh 90 derajat. Ini tadi udah saya panaskan dulu 90 derajat. Nah, kenapa? Karena kalau dia naik nanti terasa lebih gosong, atau kadang nanti kopinya yang kita pengen berat malah jadi kayak agak ringan gitu, nggak terlalu berat banget. Kemudian kalau dia direndah dari 90 derajat, maka nanti dia itu bakal sedikit asam kopinya. Oke, bentar ya. Dulu. Oke, 86. Oke, sudah. Aduh. Oke, sudah. Kita siapkan. Itu dia tadi. Nah, karena ini udah ada timernya, maka kita gunakan timernya juga. Oke. Ya. Oke, gitu dia. Dari waktunya saya kasih 15 lah ya, 15 detik. Oke, sudah tahan. Oke, biarkan dulu 16. Sampai berapa kita tahan sebenarnya? Kalau sebenarnya teori yang benarnya itu gimana, dituang dulu baru di timer, terus nanti sekitar 5 detik baru dituang semua. Tapi kalau saya pengennya dari awal sampai kita biarkan itu sampai dia mengembung ini, itu cukup butuh 15 detik. Oke, sudah, kita diamkan dulu. Ini proses apa? Proses pemasakan kopi. Baru kita lanjutkan lagi. Kita buat nanti sampai, kenapa didiamkan atau didiamkan itu tidak dihitung ya, kita tengok aja sudah merata belum. Kalau sudah baru kita mainkan lagi ya. Oke, kita buat waktunya. Oke. Nah, tuh keluar tuh kremanya, itu tanda kopi udah masak tuh. Oke. Up. Nah, itu dia. Oke, cukup. Kita matikan. Di press ya, untuk matikan waktunya tuh di press sama 3 detik. Oke, udah. Sudah. Nah, kelemahan dari si kopi tubruk itu ampasnya masih ada. Maka dulu kalau kita teori-teorinya kopi dulu, maka bakal banyak banget caranya. Bisa caranya pertama ya didiamkan aja nih sampai apa, nanti ampasnya turun. Oke, tapi itu kadang nanti bakal terlalu lama. Apa namanya, begitu ampasnya turun nanti malah kopinya sudah dingin. Maka dulu ada orang kalau mau buat tubruk itu diaduk terus kencang, diaduk kata sampai semenitan lah ya, nanti turun semua. Ada juga nanti nggak diaduk dia, ada nanti kalau pas mau minum ditiup kayak gini. Pas mau minum kan terbuka tuh ke sana, tergedorong dia, terkumpul ya ke sebelah sana ampas-ampasnya nih, baru diseruput. Nah, ada juga nanti lagi lain caranya tuh gimana, pas mau diminum, sebelum diminum diginikan ya, ada apa, gini lah, dia entak-entakin lah ya. Tujuannya apa? Biar ampasnya turun. Nah, tinggal cara kamu lah ya. Tapi kalau saya bilang ya diaduk-aduk aja pelan-pelan nanti sampai ampasnya tidak lagi. Tanda kopi itu matang dan sudah siap bisa dinikmati, pertama apa? Kremanya keluar kayak ini. Ini krema namanya. Oke, itulah tanda kopi matang. Kemudian ampasnya turun. Itu namanya tanda kopi sudah bisa dinikmati. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tips hari ini kita bakal buat cara tradisional. Jadi simpelnya gini. Emang sih semakin banyak kita
tahu tentang kopi, maka semakin banyak juga kadang cara-cara teknik penyajiannya. Emang setiap penyajian kopi itu menghasilkan rasa-rasa sederhana, tapi kita juga jangan maksain orang ya. Kadang kan orang suka ngopi tapi belum tentu punya alatnya, maka ya kita coba bahas yang simple aja, dan ini basic banget. Sebelum saya yakin betul sebelum banyak alat itu keluar, inilah dasarnya. Maka hari ini kita cuma mau bahas gimana cara nikmatin kopi tanpa alat dan masih asli Indonesia sendiri, yaitu tubruk, dan dengan lagi cuman bahasa Indonesia ini menghasilkan kopi yang baik. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat mencoba tips dan trik dari saya. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.